Cinta kita tak direstui, namun ku sedang berjuang untuk tunjukkan bahwa aku pantas untuk tak bisa dirimu kekuranganku, namun tak pernah ada kata menyerah. Sadarku isap elekan aku dianggap kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Masrurah SPDI MPD, yang saya hormati seluruh dewan, Bapak serta Ibu Guru SD Negeri Tangges 2. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam agenda penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya. Marilah kita membaca sholawat satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Untuk selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak serta Ibu Guru SD Negeri Tangges 2 yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberi kesempatan kepada saya menyampaikan penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif ini. Langsung saja. Nah, pada agenda kita kali ini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Samsu Zakiro, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kabupaten Demak. Nah, berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal artinya keyakinan yang meluas atau tidak memandang apapun, tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa dan sebagainya. Jadi adalah keyakinan secara umum. Nah, salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa contoh dari budaya positif. Di antaranya, contoh yang pertama yaitu budaya untuk selalu tersenyum, salam dan sapa ketika bertemu dengan rekan maupun murid-murid kita. Nah, tentu kita menyadari bahwa budaya ini adalah budaya yang bersifat universal, bersifat umum. Semuanya bisa melaksanakannya. Contoh lain yang kedua yaitu saling membantu sesama teman. Dan contoh yang ketiga yaitu selalu bersikap sopan dimanapun dan kepada siapapun, baik guru dengan guru, baik guru dengan murid maupun murid dengan murid. Nah, ini salah satu dari contoh budaya positif. Selanjutnya, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep inti budaya positif. Kali ini kita akan membahas mengenai 7 poin. Poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, untuk lebih lanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma berkaitan dengan paradigma merupakan sudut pandang atau gambaran. Nah, pembelajaran dengan paradigma pembelajaran baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar berdasarkan potensi serta kebutuhannya selaras dengan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini adalah belajar
belajar berdasarkan minat serta kebutuhan belajar masing-masing siswa. Jadi pembelajaran itu tidak bisa disamaratakan, tapi berdasarkan dari potensi serta minatnya. Nah, pembelajaran itu tentu selaras dengan profil pelajaran Pancasila itu sendiri. Bagaimana yang sudah kita ketahui bahwa terdapat 6 dimensi profil pelajaran Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan dimensi yang terakhir adalah dimensi mandiri. Selanjutnya kita akan membahas lebih mengenai disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu menurut Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan mencapai sebuah tujuan yang mulia. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa disiplin positif adalah menemukan disiplin yang didorong dalam diri murid itu sendiri tanpa adanya takut akan hukuman maupun iming-iming dari sebuah imbalan. Jadi nilai disiplin positif itu terdapat pada diri kita sendiri. Selanjutnya, nah untuk materi selanjutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini motivasi perilaku manusia tidak hanya terdapat pada anak-anak atau murid kita saja, melainkan dengan orang dewasa maupun dengan kita sendiri sebagai guru. Nah, terdapat 2 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, artinya motivasi yang tumbuh dari luar. Contohnya adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melaksanakan, misalnya murid kita dalam hal ini konteksnya murid kita ya. Seseorang atau murid melaksanakan sesuatu atau mematuhi peraturan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman. Jadi motivasi yang timbul dalam berperilaku itu dari luar, yaitu takut karena adanya hukuman. Selanjutnya motivasi eksternal yang kedua yaitu mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang atau murid melaksanakan peraturan atau disiplin dengan baik itu karena teriming-iming atau tergoda akan sebuah imbalan atau ujian, misalnya ujian dari guru atau mendapat imbalan sebuah bintang dari guru. Nah, motivasi yang selanjutnya yang kedua yaitu motivasi internal. Nah, di sini adalah merupakan tujuan disiplin positif itu sendiri. Adapun motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang merupakan motivasi internal, tujuan dari perilaku positif itu sendiri. Jadi setiap orang atau murid melaksanakan sebuah peraturan itu berdasarkan atas kesadaran dirinya tanpa ada paksaan atau motivasi yang lain. Selanjutnya, nah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang dia sadar betul yang memerintah dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, bukan orang lain atau bukan karena adanya paksaan. Lanjut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia tentu memiliki kebutuhan dasar. Sekali lagi, ini tidak hanya merupakan kebutuhan dasar sebagai murid saja, melainkan juga sebagai
orang dewasa maupun sebagai guru itu sendiri. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan, serta yang terakhir adalah sebuah kebebasan. Nah, jika kelima kebutuhan dasar ini tidak bisa tercukupi secara atau dengan hal-hal positif, maka seseorang akan mencoba memenuhi kebutuhannya dengan beberapa hal yang negatif. Di sini ada beberapa contoh. Coba perhatikan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Waktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, dari contoh ini, kita kira-kira kebutuhan dasar apa yang anak butuhkan? Iya, ini adalah merupakan salah satu contoh kebutuhan kesenangan. Contoh yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, agak flexing ini. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang murid tunjukkan? Yang murid butuhkan? Iya, perhatian atau sebuah kasih sayang. Wah, alhamdulillah luar biasa teman-teman. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa itu? Iya, benar sekali. Ini adalah sebuah kebutuhan kebebasan. Jadi anak memang memerlukan sebuah kebebasan. Dan yang terakhir, aku sebal, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia malu karena gambarnya tidak rapi, apalagi ditunjukkan kepada teman-temannya. Jadi kira-kira kebutuhan apa ini? Ya, benar sekali, penguasaan. Jadi muridnya membutuhkan salah satu kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Selanjutnya adalah materi posisi kontrol restitusi. Nah, tentu beberapa dari teman sudah mengetahui restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dalam artian tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam posisi ini kita sebagai guru tidak serta-merta menyalahkan seorang murid ketika murid mengalami atau melakukan sebuah kesalahan, tapi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berarti introspeksi dari sebuah kesalahan seperti itu. Nah, di sini terdapat 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Jadi ketika kita menggunakan konsep restitusi, kita tidak membuat dendam salah satu pihak, karena kita mencari solusi dari dua belah pihak dengan kesepakatan, dengan kesadaran bersama. Nah, ciri yang ketiga yaitu sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi salah satu ciri restitusi ialah menawarkan, bukan memaksa, menawarkan sebuah solusi. Selanjutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat atau mengenali lebih dalam mengenai dirinya sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, terdapat 5 kebutuhan dasar. Nah, dari proses ini kita akan mengetahui kebutuhan apa yang sedang anak butuhkan dan bagaimana solusinya, solusi terbaik tentunya.
Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan pada sebuah tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan pada menyalahkan, tapi lebih fokus mencari solusinya. Dan yang terakhir, ciri restitusi yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nggak apa-apa seorang murid melakukan sebuah kesalahan. Nanti kita cari solusinya melalui restitusi ini dan bisa kembali lagi kepada kelompoknya. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi, itu kita sebagai guru terutama. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih mengenai satu persatu dari posisi kontrol itu sendiri. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, seorang guru itu tidak boleh melakukan sanksi, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Nah, salah satu contoh posisi kontrol sebagai penghukum adalah patuhi aturan saya atau awas. Itu sedikit mengancam ya. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Nah, ini karena posisi kontrolnya sebagai penghukum memang sedikit keras. Dan contoh lain itu pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itu ya. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, ini seolah-olah itu muridnya dibuat merasa bersalah untuk bisa introspeksi pada dirinya. Salah satu contoh kalimatnya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu adalah salah satu contoh membuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena dia merasa bersalah, dia memiliki penilaian buruk kepada diri mereka sendiri. Nah, murid tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ya. Jadi ada nilai negatifnya ketika kita melaksanakan posisi kontrol sebagai merasa bersalah, walaupun mesti ada posisi nilai positifnya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Salah satu contohnya, nah ini teman, berarti lebih akrab, ada keakraban di situ. Ayolah, kamu tidak kasihan dengan ibu guru. Nah, saya itu, ayo bantulah demi ibu guru ya. Contoh yang lainnya, ayo ingat, tidak bantuan ibu. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Dan contoh yang terakhir, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, memang sebagai teman itu bagus, kita merangkul, kita bersikap santai. Namun juga terdapat sisi negatifnya, yaitu salah satunya dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak ada di dalam membantu masalahnya, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, tapi ternyata tidak. Nah, selain itu murid juga merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha karena guru yang dianggap temannya itu tidak terlibat dalam menyelesaikan permasalahan. Posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Salah satu contohnya adalah peraturannya apa? Nah, terus contoh lain, apa yang telah kamu lakukan? Terus contoh lain lagi, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu adalah salah satu pemantau. Jadi mengandalkan sebuah perhitungan atau catatan atau
atau data yang dapat digunakan sebagai bukti. Ini memang lebih otentik ya atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan sebuah stiker, slip, catatan, ataupun daftar cek dan lain sebagainya. Selanjutnya, posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, manajer ini merangkap sekaligus ya. Jadi keterampilannya tidak hanya memposisikan diri sebagai temannya, namun sebagai pemantau, dan dengan demikian bisa menggunakan posisi kontrol tersebut sesuai kebutuhan. Nah, seorang manajer nanti bisa memposisikan dirinya dalam menjawab sebuah permasalahan yang menghadapi murid-muridnya. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, apakah teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada pernyataan yang akan disampaikan? Silakan. Ya, sudah. Ya, silakan Mbak Syekh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan umpan balik maupun pertanyaan. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Samsul Dakira tadi, dari presentasi tadi awal sampai saat ini menurut saya sudah bagus. Di situ sudah menjelaskan tentang yang awal tadi ada motivasi, kemudian ada teori kontrol, kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari berapa tadi? 4 tadi ya. Coba dibukakan aja mungkin feedback sebentar untuk tentang kebutuhan dasar manusia. Itu juga tentunya yang kita pelajari ini berhubungan dengan kebutuhan dasar anak. Bagaimana kita untuk memenuhi dari keempat kebutuhan lima kebutuhan tersebut. Di antaranya ada bertahan hidup atau survival, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kesenangan, kebebasan. Di sini dari kelima kebebasan ini tentunya apa yang dijelaskan oleh Bu Sam tadi sudah saya kira ada komplit. Di situ juga sudah dijelaskan bagaimana sebagai guru atau pendidik itu bisa memberikan kebutuhan dasar tersebut kepada anak didik. Kemudian berikutnya juga sudah dijelaskan masalah apa tadi, restitusi. Restitusi itu merupakan solusi penyelesaian masalah, tapi tidak dengan hukuman, tapi dengan sanksi konsekuensi dari peserta didik dengan melalui kesepakatan atas dasar keyakinan kelas. Jadi yang disampaikan oleh Bisam tadi sudah cukup komplit. Kemudian yang berikutnya termasuk ada apa tadi? Posisi kontrol. Ya, mungkin bisa di slide-nya. Ya, mungkin bisa diperlihatkan untuk 5 posisi kontrol. Di antaranya ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tadi yang sudah disampaikan Bisam juga ada contoh-contohnya dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut saya untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah untuk era saat ini itu kurang pas apabila diterapkan pada peserta didik. Karena apa? Karena penghukum dan pembuat merasa bersalah itu akan menurut saya bisa berdampak pada psikologis peserta didik pada jangka panjang. Untuk jangka pendeknya mungkin spontan tidak begitu pengaruh, tapi nanti jangka panjangnya akan berpengaruh juga. Jadi mereka melakukan disiplin positif itu bukan karena kesadaran atau motivasi intrinsik dari peserta didik, tapi malah berdasarkan
faktor intrinsiknya. Tapi akhirnya apa? Apabila dia melaksanakan apa itu disiplin positif karena takut kalau dia akan merasa bersalah dan takutnya lagi nanti akan diberikan hukuman atau sanksi bisa berupa apa tadi fisik maupun verbal. Itu zaman dulu itu seperti itu sudah biasa dilakukan oleh bapak ibu guru. Tapi oleh karena itu kita harus bisa merubah paradigma kita apa yang dijelaskan di awal tadi, yaitu paradigma baru bagaimana cara pandang kita terhadap peserta anak didik yang berpihak pada anak didik sesuai dengan pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian sebagai teman, tadi juga sudah dijelaskan apa itu bisa berdampak positif maupun negatif sebagai pemantau dan manajer. Tapi ini saya punya sedikit pertanyaan kepada Bu Sam. Menurut Bu Sam sendiri, dari kelima posisi kontrol, menurut Bu Sam manakah posisi menurut Bu Sam itu yang terbaik dilaksanakan saat ini? Mungkin bisa satu posisi kontrol maupun dua posisi kontrol. Cuma kalau pada saya sendiri kan dari hukuman dan merasa bersalah itu kurang pas. Mungkin dari persepsi Bu Sam punya pandangan yang lain, monggo Bu Sam. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas tanggapan serta pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Seth. Jadi memang posisi kontrol ini cukup penting, apalagi kita mengalami paradigma pembelajaran yang baru. Nah, salah satu posisi kontrol yang cukup relevan dan paling tepat dilaksanakan untuk di zaman saat ini menurut saya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, karena apa? Kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus memiliki posisi mengandung satu atau dua atau tiga poin sekaligus. Misalnya dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dihadapi peserta didik kita tidak harus menyikapi dengan satu poin saja, misalkan hanya dengan penghukum saja, tidak. Tapi kita harus memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau maupun sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi lebih paling efektifnya tapi sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi dalam menghadapi sebuah permasalahan kita posisikan diri sebagai teman. Artinya kita merangkul agar dia merasa nyaman kepada kita dan bisa mengungkapkan perasaannya seperti apa. Nah, selanjutnya selain itu kita juga memantau perkembangannya seperti apa, backgroundnya seperti apa, agar kita dapat memutuskan atau mengambil tindakan dari sebuah permasalahan yang dia laksanakan. Jadi kita bisa melaksanakan atau membuat kebijakan terbaik dari sebuah permasalahan itu sendiri. Oke, dari situ Asep sudah cukup atau masih ada yang kurang? Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, terima kasih. Dari teman-teman yang lainnya ada? Cukup, untuk sementara belum ada. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita posisi kontrol sudah selesai ya. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Nah, metode ini untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Nah, ini ada menimbulkan kembali disiplin positif pada diri yang termotivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Lanjut Pak. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena yang pertama, mengapa kita, misalkan salah satu contohnya ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Selanjutnya,
Mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu kita musim corona itu cukup berdampak bukan dari dunia pendidikan saja, bukan hanya nasional saja, bahkan internasional, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, metode atau motivasi intrinsik itu adalah salah satu motivasi yang berdampak besar pada diri seseorang. Karena dari motivasi tersebut menggerakkan seseorang di dalam dirinya sendiri tanpa sebuah paksaan atau ancaman dari siapapun. Nah, salah satu yang sudah saya lakukan adalah pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Nah, saya laksanakan pada hari Rabu minggu kemarin. Nah, yang pertama saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas melalui diskusi kelas. Jadi semuanya berhak memberikan desain sebuah kelas impiannya. Kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan posisi sama rata. Artinya apa? Semua peserta didik berhak menyampaikan atau mengungkapkan pendapatnya mengenai kelas impiannya itu seperti apa. Nah, dari beberapa pendapat tadi nanti akan kita buat atau kita susun menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, di sini adalah gambar yang pertama, itu adalah karena masih kelas rendah. Jadi tanda tangannya saya menggunakan tanda tangan yaitu melalui cap jari. Jadi karena keyakinan kelas sudah terbentuk dan beberapa diskusi yang sudah kita lalui, kemudian kita kesepakati bersama melalui cap jari dari setiap atau semua peserta didik kelas saya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Tadi Pak. Nah, ini adalah bukan contoh ya, hasil keyakinan kelas 1 yang sudah kita sepakati. Dan di bawahnya itu juga ada beberapa gambar memang random gitu. Itu memang saya sengajakan kasih ruang untuk kebebasan bagi anak-anak mau menggambar apapun di situ bebas. Setelah membuat keyakinan kelas bersama. Nah, selanjutnya dari peraturan dari gambar ini kita bisa memahami bahwa dari peraturan kelas ketika kita laksanakan akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, sebuah keyakinan kelas itu kan terbentuk karena kesepakatan, bukan sebuah paksaan ataupun ancaman. Dari keyakinan kelas itu jika konsisten dilaksanakan akan membuat atau menciptakan lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif ini nanti akan terbentuk adanya budaya positif. Nah, dari lingkungan yang positif ini akan mempermudah terciptanya budaya atau budaya yang positif. Jadi lebih mudah mempermudah untuk terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah itu sendiri. Untuk selanjutnya di sini terdapat segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua koreksi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini bertujuan untuk menjadikan murid untuk bersikap atau menjadikan diri murid menjadi seorang yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, salah satu pertanyaan yang biasanya ketika ada seseorang atau murid kita melaksanakan sebuah kesalahan, kita tidak serta-merta langsung kamu itu salah, tidak seperti itu gitu. Tapi kita harus memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Salah satu contoh perkataannya atau pertanyaannya yaitu pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi menenangkan dulu, menstabilkan dulu. Dan yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Nah, kita sampaikan saja bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa memperbaiki masalah ini. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi memberikan keyakinan, tidak menyalahkan ya. Contoh yang keempat, saya tidak
menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah itu. Contoh yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Langkah yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, keadaannya sedikit tenang, stabil. Langkah selanjutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah atau menanyakan tindakan yang salahnya itu benar apa enggak sih, seperti apa. Nah, ada pun contoh kalimatnya sebagai berikut. Pertama, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Pasti kamu punya alasan. Nah, contoh kalimat yang lain, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, contoh kalimat yang ketiga, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Contoh kalimat yang terakhir, kamu bisa bertindak lebih. Kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya, setelah memvalidasi sebuah kesalahan, kita akan menanyakan sebuah keyakinan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, dalam hal itu kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu merupakan hasil dari diskusi ataupun musyawarah dari semua pihak kelas. Nah, salah satu contoh kalimatnya dalam menanyakan keyakinan yaitu yang pertama, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita mengingatkan kembali, oh kita sudah membuat keyakinan kelas nih, berarti nilai apa sih yang sudah kita sepakati, mengingatkan. Yang kedua, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nah, kita ini sama nih dengan menanyakan keyakinan kelasnya. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Nah, itu mengingatkan kembali. Jadi nanti mereka itu berpikir flashback ya. Oh, keyakinanku seperti ini, berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas seperti ini, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada salah satu contoh skenario kasus 1 yang terjadi di kelas 1. Mas Faris, siswa kelas 1 terlihat membuang sampah tidak pada tempatnya, melainkan membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Berikut adalah contoh skenario. Mas Faris, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Faris tahu nggak kenapa Mas Faris buru-buru kesini? Nggak tahu ya? Nah, tadi bisa melihat Mas Faris membuang sampah di mana? Iya, buang sampah di kelas. Mas Faris, tidak apa-apa membuat kesalahan. Maka kita selesaikan ini bersama-sama. Oke ya kan? Ya. Mas Faris buang sampah dalam kelas dan tidak. Kalau sambil takut, ya harus membuang sampah dalam kelas karena malas membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Oh, karena malas ya? Karena Mas Faris tadi membuang sampah di dalam kelas. Mas Faris tahu gak sih kalau Mas Faris itu melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Ini kegiatan stabilkan identitas untuk tetap bersih ya, kita menjaga kebersihan. Nah, karena Mas Faris tahu, sudah tahu kesalahannya, membuang sampah di dalam kelas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan Mas Faris apa? Membuang sampah. Iya, tempat sampah. Oke, janji ya. Janji tidak membuang sampah sembarangan lagi. Terus dulu. Oke. Nah, setelah contoh skenario kasus Yang tadi saya sangat senang kalau saya membuat kesalahan, saya tidak memarahi saya. Maaf, aku akan memikirkan solusi. Terima kasih. itu adalah salah satu contoh kasus pertama terkait dengan pelanggaran sebuah keyakinan kelas dan beserta tanggapan dari peserta didik terkait dengan pelanggaran yang dilaksanakannya. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua, silakan. Nah, contoh skenario kasus kedua yang kelas 1 yaitu ketika jam pelajaran berlangsung, mahasiswa siswa kelas 1 terlihat sedang makan di dalam kelas. Berikut adalah videonya. Ya,
adalah 2 contoh kasus yang terdapat dari kelas saya. Dan akhirnya terima kasih. Sebelumnya silakan bagi teman-teman ada pertanyaan lagi ataupun tanggapannya, silakan. Silakan. Ya. Ya. Maksudnya masih sangat sama. Bisa menyebutkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin banyak-banyak ya menanggapi dari diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Syamsu, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi juga. Semoga yang lain juga akan bisa memahami tentang keyakinan kelas ataupun segitiga restitusi dalam penanganan di kelas juga keyakinan kelas. Nah, untuk itu keyakinan kelas itu perlu diterapkan di setiap kelas sehingga setiap anak itu akan menyadari. Nah, kalau anak sendiri yang membuat keyakinan juga membuat sanksinya, maka dia akan termemori dan akan paham jika melaksanakan suatu kesalahan, bukan kesalahan ya, suatu yang di luar dari keyakinan kelas itu. Jadi jika dia melanggar, dia akan tahu karena dia sendiri yang memutuskan. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu diciptakan oleh guru, kalau keyakinan kelas itu si anak ikut turut langsung dalam proses menentukan keyakinan kelas itu. Dan insya Allah ini akan menambah motivasi dalam belajar, mengurangi kegaduhan ataupun gangguan-gangguan dalam pembelajaran. Nah, untuk itu yang sama terima kasih dan semoga nanti bisa berbagi praktek baik ini benar-benar bisa menular ke guru-guru yang lain ataupun bisa dipraktikkan di kelas-kelas yang lain. Nah, kayaknya ini yang dapat saya sampaikan. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya dari Kepala Sekolah kita Ibu Siti Masrur. Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Cukup. Oh, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya tambah lagi. Silakan Pak Ser. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menanggapi dari presentasi Bu Syamsul Dakiroh untuk slide yang terakhir ini, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi di kelas maupun di sekolahan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Syamsul Dakiroh untuk langkah-langkah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu dengan menstabilkan identitas, yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan, yaitu memvalidasi kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian untuk penerapan di kelas ini kan masalah ini juga tentunya sangat banyak
dan setiap hari tentunya untuk masalah peserta didik itu sering terjadi di kelas, maupun dari masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Tapi sebelum saya masuk ke situ, tentunya untuk membuat tadi tentang menanyakan keyakinan, itu kan berdasarkan keyakinan kelas masing-masing. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 maupun kelas 5 itu tentunya memiliki keyakinan kelas masing-masing. Apabila mungkin kelas-kelas yang belum membuat keyakinan kelas, ini saya juga berharap, karena sudah dijelaskan oleh Bu Sam, saya berharap nantinya juga guru-guru yang lain bisa membuat keyakinan kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tentunya membuat keyakinan kelas itu berdasarkan dari peraturan atau tata tertib sekolah atau peraturan kelas. Jadi artinya apa? Membuat keyakinan kelas tidak boleh bertentangan dengan peraturan kelas. Jadi ada peraturan kelas itu banyak, tentunya sudah ada di kelasnya masing-masing, itu sudah ada peraturan kelasnya masing-masing atau tata tertib sekolah. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, lihat dulu rambu-rambunya, lihat dulu rambunya yang ada di peraturan kelas tersebut. Karena apa? Kita dalam membuatnya itu yang menjadi acuan itu adalah dari peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas bisa apa saja, terserah, macam-macam. Yang penting tidak keluar dari jalur peraturan sekolah. Kemudian berikutnya ada banyak permasalahan yang terjadi, dan permasalahan yang terjadi di sini ada alternatif solusi. Mungkin dulu kita juga sudah pernah menerapkan seperti ini, tapi tidak sepenuhnya. Kadang-kadang kita juga hanya menanyakan dari mentahbirkan identitas saja. Kita hanya menanyakan apa yang menjadi kesalahannya, kemudian kita menghukum. Bukan tidak ada tindakan seperti untuk penyelesaian masalah. Kita penyelesaian masalah hanya menghukum, hanya satu, komunikasinya itu hanya satu arah. Kita yang menentukan, bukan anak yang menentukan. Tapi kalau dilihat dari segitiga restitusi ini, ada 3 langkah. Ada komunikasi dengan anak, jadi kita komunikasinya 2 arah, sehingga anak bisa menyelesaikan masalah dengan keyakinannya sendiri maupun kesadarannya sendiri, yang dihubungkan dengan tadi motivasi intrinsik siswa. Dari segitiga restitusi ini penerapan di kelas tentunya kan ada kendala, banyak tentunya ada kendala dan tantangan. Tidak semulus apa yang kita bayangkan. Kita bayangkan ini teori, teori seperti itu, seperti itu. Tapi dalam penerapannya, implementasinya di kelas maupun di sekolahan tidak semudah yang kita bayangkan, karena permasalahan itu tidak sedikit. Jadi untuk bisa menyelesaikan masalah ini, jadi kita harus benar-benar mampu dan menguasai dari langkah-langkah segitiga restitusi ini. Nah, ini yang bisa saya juga ingin bertanya kepada Bu Sam, apa yang menjadi kendala atau tantangan dalam mengimplementasikan dari restitusi segitiga restitusi ini? Karena saya berpendapat tidak ada masalah, tentu ada masalah. Kalau ada masalah atau tantangan, dan bagaimana solusinya dari Bu Sam untuk menyelesaikan masalah itu. Saya ingin Bu Sam berbagi kepada kita semua, sehingga kalau berbagi kepada kita juga punya pengetahuan baru dari Bu Sam, punya pandangan dari gagasan Bu Sam. Seperti itu mungkin suatu saat juga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Seperti itu Bu Sam, dari tanggapan dan pertanyaannya saya, monggo bisa ditanggapi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Sep. Tanggapan
tentunya pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, dalam melaksanakan atau menggunakan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan di kelas saya, terutama ya, ada beberapa permasalahan yang sudah saya tangani dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Salah satunya seperti contoh tadi, ketika ada siswa membuang sampah sembarangan, padahal itu melanggar sebuah keyakinan kelas kita. Ketika ada murid yang makan di kelas kita, padahal itu juga melanggar salah satu keyakinan kelas, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai tantangan, tentu ada banyak sekali tantangannya. Nah, namun salah satunya itu background dari peserta didik itu sendiri. Karena tidak dipungkiri bahwa background dari peserta didik itu akan mempengaruhi perilaku atau sebuah pelanggaran yang dilakukan peserta didik itu. Dari beberapa permasalahan memang yang paling banyak itu dari faktor keluarganya, jadi background keluarganya atau support dari keluarganya dan sebagainya. Nah, namun dari tantangan-tantangan itu kita dapat ketika kita melaksanakan atau melakukan penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi ini, nanti tantangan-tantangan tersebut akan sedikit memudah, sedikit terselesaikan, sedikit terjawabkan. Misalkan dalam posisi itu menstabilkan identitas. Nah, di sini ketika anak memiliki permasalahan, tentu kan suasananya, hatinya akan panas gitu ya. Ketika kita melakukan pada tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan mengatakan tidak apa-apa melaksanakan kesalahan, tidak apa-apa melakukan sebuah kesalahan. Misalkan lagi, mari kita cari solusinya bersama. Nah, dengan kata mengatakan hal-hal itu saja terlihat sepele, tapi itu dapat menstabilkan atau membuat anak itu sendiri menjadi nyaman dan menjadi aman, merasa tidak disalahkan, tapi malah diberikan ruang untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dirasakannya, untuk menguatkan dirinya bahwa setiap manusia itu memang memiliki kesalahan, tidak apa-apa. Nah, terus tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tahapan ini dari tantangan tersebut tadi kan, wah, kita mesti disengeni guru gitu. Pertama pasti gitu kalau dipanggil. Ternyata tidak. Kita akan melaksanakan validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kenapa sih? Apa sih yang kamu lakukan? Orang, wah, kamu melakukan pelanggaran ini. Bukan, tapi tanya dengan baik-baik. Oh, sebentar bisa. Iya, silakan. Mungkin bisa lebih jelasnya diputarkan videonya lagi. Kan bisa diputarkan videonya lagi, terus kemudian bisa dijelaskan apa itu untuk langkah-langkahnya dari video itu kan ada sebentar ya. Sebentar ya. Di apa tuh? Nah itu bisa ditutup dulu. Nah ini maksud saya ini bisa diputarkan videonya. Di situ kan ada langkah-langkah segitiga restitusi. Nah ini bisa diperlihatkan oleh Bapak Ibu Guru mana yang menstabilkan identitas, terus tentang yang restitusi yang kedua, terus kata-kata yang restitusi yang ketiga berdasarkan video. Coba diputarkan videonya lagi. Ya silakan. Ulangi dari awal Pak Yan. Sebentar. Sedikit loading ya. Sudah masuk ke Baik, alhamdulillah. Mas Faris, Mas Faris kan enggak
Stop. Nah, stop. Mohon maaf, kita harus membuang saja Pak. Dengan saya Faris, saya sangat senang kalau saya membaca sulam bisa menjadi. Nah, baik. Mohon maaf ini ternyata videonya memutarnya tidak terlalu lancar, mungkin karena efek sinyal ya. Nah, tadi dari video tadi meskipun videonya tidak terputar dengan sempurna, tadi Bapak Ibu tentu mendengar Mas Haris tidak apa-apa membuat kesalahan. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi adalah proses atau tahapan menstabilkan identitas. Jadi membesarkan hati murid bahwa membuat kesalahan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Lanjut Pak ya. Mulai lagi. Mas Faris apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Faris tahu nggak kenapa Mas Faris dipanggil guru sini? Nggak tahu ya? Nah, tadi bisa melihat Mas Faris membuang sampah di mana? Iya, membuang sampah di kelas. Mas Faris tidak apa-apa membuat kesalahan. Tapi kita selesaikan ini bersama-sama ya. Ya. Mas Faris membuang sampah di dalam kelas dan tidak pada tempatnya. Kalau aku sambil tahu kenapa sih alasan Mas Faris membuang sampah di dalam kelas? Pak, Karena stop dulu Pak. malas membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Oh, karena malas. Nah, tadi ketika langkah pertama saya sudah menyampaikan Mas Faris tidak apa-apa membuat kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Tadi saya menanyakan, kenapa sih Mas Faris membuang sampah di dalam kelas? Nah, Mas Faris memberikan alasannya karena dia merasa malas. Terus langkah yang selanjutnya adalah Mas Faris menanyakan keyakinan. Dengan saya Faris. Nah, dari menanyakan keyakinan ini, tadi saya menanyakan kepada Mas Faris. Mas Faris, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang sudah Mas Faris langgar? Nah, itu saya menanyakan keyakinan kelasnya di situ. Nah, Mas Faris menjawab membuang sampah sembarangan, yaitu di dalam kelas membuang. Nah, seperti itu. Nah, dari langkah tersebut kemudian terciptalah kesepakatan dari dua arah itu sendiri. Dengan kesepakatan tidak membuang sampah lagi tidak membuang sampah lagi sembarangan, yaitu di dalam kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk sebelumnya. Seperti itu nih Pak Seth dan teman-teman. Oke, dari sini ada lagi mungkin atau sudah cukup? Monggo. Sudah? Oh, sudah. Ya, kalau memang sudah cukup, saya tutup ya. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemahaman terkait dari beberapa materi yang sudah saya pelajari dan saya terima di dalam program guru penggerak ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
Dengan apa? Buang. Oh iya, jangan. Oh iya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi menjaga, kita bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Ada lagi nggak sebelum bisa mencatat nih? Ada lagi? Apa Mas? Ya Mas Ade. Oh iya, saling menyayangi.
memberikan cap jempolnya, satu anak satu kali. Oke, bisa